Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Menjadi Insan Kamil. Menjadi Insan Kamil. Siapa yang bisa menjadi insan kamil? Dan apa itu insan kamil? Nah, ini kita akan bahas, saudara. Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa, bagi saudara yang diberkati, saudara langsung share kepada yang lain. Yang Tuhan taruh dalam hati saudara, langsung share. Itu pelayanan finger ministry. Dan pasti orang itu diberkati. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Menjadi insan kamil. Yohanes pasal 8 ayat 46. Dikatakan begini, siapakah diantaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini pertanyaan Yesus pada orang Yahudi. Ya. Siapakah diantaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi jelas, kalau orang berdosa mengatakan kebenaran, pasti bukan kebenaran. Tetapi kalau orang yang tidak berbuat dosa, ketika dia mengatakan kebenaran, pasti itu benar. Ya, saudara, ya. Apa itu insan kamil? Ya, siapa yang disebut insan kamil? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Insan kamil itu dari bahasa Arab yang artinya manusia yang sempurna, yang baik, yang bersih dari cacat celah. Nah, itu yang disebut dengan insan kamil. Saudara-saudara sekalian, jadi insan kamil secara letterak artinya manusia yang sempurna. Nah, saudara, dalam teologi Kristen mirip di Matius pasal 5 ayat 48. Itu dikatakan begini, ini khotbah Yesus di bukit, pengajaran Yesus. Mengatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi, Kristus menekankan orang percaya itu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Artinya harus memiliki standar kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Dan Yesus adalah standarnya manusia sempurna. Atau dengan kata lain, orang percaya dituntut menjadi manusia rohani atau manusia baru yang berkarakter ilahi atau yang berkodrat ilahi. Itu disebut dengan manusia sempurna, di mana bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat lagi berbuat dosa. Sebagaimana Yesus memberikan contoh, sehingga dia berani berkata, siapa yang membuktikan aku berbuat dosa? Yesus terbukti tidak bersalah, terbukti tidak berdosa. Ya, banyak orang yang belum terbukti berbuat salah, belum ada buktinya atau belum bisa dibuktikan dia berbuat salah. Tetapi Yesus terbukti tidak berbuat salah, terbukti tidak berbuat dosa. Yesus itu manusia sepenuhnya, seutuhnya. Dia firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus penuh dengan kemuliaan. Dia tidak berbuat dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus berani berkata, siapa yang membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada, saudara. Karena dia memang benar-benar benar. Dan tidak ada cacat, tidak ada celah dalam hidupnya. Meskipun dia manusia sepenuhnya. Tadi Yohanes 1:14. Di Filipi 2 ayat 8 dan ayat 6 dan 8 dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, keadaan sepenuhnya manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kesempurnaannya itu terbukti dari ketaatannya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang harus mencapai kesempurnaan itu adalah Adam. Karena ketika Adam diciptakan, itu standarnya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Tetapi Adam tidak taat, dia gagal. Dan tugas itu dilaksanakan oleh Yesus yang memang disebut Adam kedua. Dia memberikan contoh sebagai manusia yang tidak berbuat dosa, sehingga dia layak menjadi penebus buat kita semua. Semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan hukuman dosa itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan tugas kita adalah seperti Adam, bagaimana mencapai gambar dan rupa Allah yang disebut oleh Yesus sempurna seperti Bapa di sorga. Dan
Itu sudah dilaksanakan oleh Yesus, dan Yesus menjadi teladan, menjadi contoh buat kita. Di Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus tidak bercacat, tidak bercela. Sebagai korban domba, itu harus tidak bercacat, tidak bercela. Demikian juga sebagai korban penebusan, dia harus tidak bercacat, tidak bercela. Meskipun secara manusia bisa berbuat dosa, tetapi Yesus membuktikan dirinya tidak berbuat dosa. Bagaimana bisa Yesus mencapai kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki? Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi karena kesalehannya, karena kesuciannya, karena ketaatan sepenuhnya, ia telah didengarkan. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan, anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi untuk mencapai kesempurnaan, dia belajar taat. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi bagi kita yang taat kepada Allah, Yesus itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita ikuti. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang disebut insan kamil, manusia sempurna, di mana tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Sebab orang yang lahir dari Allah itu akan melindunginya, akan menjaganya. Ada benih ilahi, benih firman yang akan menguduskan kita. Sehingga kita bukan saja tidak berbuat dosa, tidak dapat lagi berbuat dosa. Buktinya bahwa Yesus itu menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Allah Bapa menyatakannya ketika dibaptis. Yohanes pasal 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara Bapa di surga. Ketika dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, ada suara keluar dari langit, dari awan. Suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi kita harus mendengarkan ajaran Yesus. Itulah sebabnya amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Itu juga harus kita hidupi. Murid itu harus menjadi seperti gurunya. Biar kita mau menjadi insan kamil yang taat sampai mati, seperti Yesus, sampai menutup mata, dia tetap taat kepada Bapaknya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.